Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fika Sudadelia dengan SPM 1352 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sambung Angkatan 27. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang telah saya laksanakan di SMA Negeri 2 Gadingrejo mengenai kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja ke metodologi. Yang pertama ada metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian secara langsung. Metode penelitian secara langsung yaitu suatu metode pengumpulan data atau secara langsung, di mana peneliti atau pembantu peneliti langsung mengamati gejala-gejala yang diteliti dari suatu objek peneliti menggunakan atau tanpa instrumen penelitian yang sudah dirancang. Seperti halnya, saya kemarin sudah bertemu dengan wakaf bidang kurikulum di sekolah SMA Negeri 2 Gadingrejo, yaitu Bapak Franciscus. Di situ saya mewawancari beliau terkait tentang kurikulum yang digunakan oleh SMA Negeri 2 Gadingrejo. Selain itu, saya juga mencari informasi lainnya menggunakan media seperti website SMA Negeri 2 Gadingrejo dan website Kemendikbud yang membahas tentang SMA Negeri 2 Gadingrejo serta artikel-artikel yang terkait. Yang kedua itu ada waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 bertempatan di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Hasil dan pembahasan yang telah saya peroleh yaitu yang pertama mengenai profil sekolah SMA Negeri 2 Gadingrejo. SMA Negeri 2 Gadingrejo didirikan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan NPSN yaitu 10815084 yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 01, Wonosari, Kecamatan Gadingrejo. Berada di desa atau kelurahan Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Ningsewu, di Provinsi Lampung. Jenjang pendidikannya itu sekolah menengah atas. Sekolah SMA Negeri 2 Gadingrejo itu terakreditasi A. Satu sekolah itu sekolah negeri. Terus waktu penyelenggara yang ada di SMA Negeri 2 Gadingrejo itu sehari penuh atau 5 hari. Jurusan yang ada di SMA Negeri 2 Gadingrejo itu ada jurusan IPA dan jurusan IPS. Tentang kelasnya ada kelas 10, 11, dan 12. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi sekolah SMA Negeri 2 Gadingrejo. Visinya yaitu mewujudkan lulusan yang beriman, unggul, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan. Misinya yang pertama itu ada terciptanya warga sekolah yang mampu menyesuaikan dan mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Yang kedua ada terciptanya warga sekolah yang religius. Yang ketiga adanya terciptanya warga sekolah yang memiliki rasa kebangsaan. Yang keempat, terciptanya warga sekolah cakap dalam menghadapi masalah kehidupan. Yang kelima, terciptanya warga sekolah yang bertanggung jawab. Yang keenam atau yang terakhir, terciptanya warga sekolah yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya adalah hasil observasi mengenai kurikulum di sekolah SMA Negeri 2 Gadingrejo. Dari yang saya dapat dari hasil observasi ini, yaitu SMA Negeri 2 Gadingrejo masih menggunakan dua kurikulum, yaitu yang pertama adalah kurikulum 2013 kultivasi dan kurikulum Merdeka. Untuk kelas 11 dan kelas 12-nya mereka masih menggunakan kurikulum 13 kultivasi. Itu adalah angkatan terakhir yang menggunakan kurikulum 13 kultivasi. Lalu untuk kelas 10-nya mereka sudah menggunakan kurikulum Merdeka. SMA Negeri 2 Gadingrejo itu baru bergabung untuk melaksanakan kurikulum Merdeka di angkatan kedua di daerah Provinsi Lampung. Alasan mengapa SMA Negeri 2 Gadingrejo itu menerapkan kurikulum Merdeka itu karena sekolah SMA Negeri 2 Gadingrejo itu adalah sekolah penggerak, yang dimana sekolah penggerak itu wajib langsung menggunakan kurikulum Merdeka tanpa adanya
pengajuan ke pemerintah pusat. Lalu ada perubahannya yang terjadi dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka itu ada di pokok M-line. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ini lebih dicondongkan kepada siswa karena sekolah SMA Negeri 2 Gading Wijo itu karena kenapa kurikulum Merdeka ini lebih dicondongkan kepada siswa? Karena siswa bisa memilih mata pelajaran yang mereka minati. Itu bisa 4-5 mata pelajaran. Seperti halnya jika siswa ingin melanjutkan studi ke jenjang yang selanjutnya, maksud saya seperti lanjut ke universitas, pasti kita akan memilih salah satu jurusan yang kita minati. Di situ di kelas 11 kita bisa memilih mata pelajaran yang sekiranya cocok untuk lanjut ke bidang selanjutnya. Misalnya di bidang kesehatan, yaitu contohnya dokter, otomatis kita pasti harus memilih mata pelajaran yang masuk ke dalam rumpun ilmu pengetahuan alam seperti biologi, kimia, fisika, matematika. Lalu untuk kurikulum 13 itu mata pelajaran itu sudah dipaketkan. Kita tidak bisa mengurangi atau menambah-nambahkan lagi mata pelajaran yang sudah diharuskan untuk dipelajari di kurikulum 13 itu. Jadi dan di dalam kurikulum 13 ini juga langsung menjurus, yaitu tadi seperti tadi jurusan MIPA dan jurusan IPS. Ada juga istilah yang berubah dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Istilah yang pertama itu adalah CP, capaian pembelajaran. Lalu ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dan ada modul ajar atau MA. Ada profil pelajar Pancasila, kriteria pencapaian pembelajaran atau KPP. Selanjutnya ada teaching at the right level atau TAR. Kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Ada juga istilah dari P5, potensi diri, pemberdayaan diri, lalu peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Dimana yang itu merupakan proyek yang akan menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai peserta didik dengan kompetensi seperti yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Proyek ini diselenggarakan melalui penawaran karakter pada pribadi peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk kelebihannya dari kurikulum Merdeka ini secara garis besar sudah dijelaskan seperti yang sebelumnya. Dari penjelasan lokal kurikulum SMA Negeri 2 Gading Wijo itu, beliau mengatakan bahwa kurikulum Merdeka ini lebih baik dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13, karena ini dimaksud ini juga merupakan untuk memberikan kemudahan kepada siswa memilih mata pelajaran yang mereka minati. Untuk kekurangannya sendiri itu dia mengatakan belum ada sampai saat ini, karena di SMA Negeri 2 Gading Wijo juga baru menerapkannya belum lama ini. Jadi kekurangannya mungkin belum ada. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.